Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fahri Afrizal. Saya Kalbi Fernando. Kami dari kelas 11D. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa itu sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang terdapat melakukan fungsi kehidupan. Semua makhluk hidup dari bakteri hingga tumbuhan dan hewan terdiri dari sel-sel berfungsi untuk mengambil nutrisi, menghasilkan energi, dan memproduksi demi kelangsungan hidup. Sejarah penemuan sel. Penemuan sel adalah momen penting dalam sejarah biologi, dilakukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 menggunakan mikroskop sederhana. Ia mengamati gabus dan menemukan struktur kecil berbentuk kotak yang disebut sel, yang berarti ruang kecil seperti kamar biara. Teori sel. Semua makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan dan semua sel berasal dari sel sebelumnya. Membran sel. Fungsi dan struktur membran sel sebagai pelindung dan mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma, bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma dapat diibaratkan sebagai lantai pabrik tempat organel sel bekerja. Inti sel nukleus terdiri dari nukleus, nukleoplasma, kromatin, pori-pori nukleus, karioteka. Ini fungsi inti sel sebagai pusat kendali aktivitas sel dan penyimpan DNA. Sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan secara umum. Sel hewan terdiri dari nukleus, mitokondria, Golgi apparatus, sitoplasma, sentriol, dan sel membran. Sementara sel tumbuhan terdiri dari nukleus, kloroplas, sel membran, ribosom, sel wall, amiloplas. Ciri-ciri sel hewan. 1. Tidak memiliki dinding sel. Sel hewan memiliki membran sel fleksibel, berbeda dengan sel tumbuhan yang memiliki dinding sel kaku. 2. Tidak memiliki kloroplas. Sel hewan tidak melakukan fotosintesis karena tidak memiliki kloroplas, berbeda dengan sel tumbuhan. 3. Nukleus, inti sel, tempat DNA disimpan dan mengontrol aktivitas sel. 4. Bentuk bervariasi. Bentuk sel hewan lebih beragam karena tidak terbatasi oleh dinding sel. Ciri-ciri sel tumbuhan. Memiliki dinding sel. Dinding sel yang kaku terbuat dari selulosa, memberikan bentuk tetap dan perlindungan bagi sel tumbuhan. Yang kedua, memiliki kloroplas. Sel tumbuhan memiliki kloroplas untuk fotosintesis, menghasilkan makanan dari cahaya matahari. Yang ketiga, bentuk tetap dan kaku. Karena adanya dinding sel, sel tumbuhan cenderung berbentuk tetap, biasanya persegi atau segi enam. Yang keempat, nukleus atau inti sel yang jelas. Nukleus mengendalikan aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Kloroplas. Kloroplas terdapat pada sel tumbuhan dan beberapa organisme fotosintetik seperti alga. Karena tumbuhan adalah autotrof yang memproduksi makanan melalui fotosintesis, kloroplas diperlukan untuk menyerap cahaya matahari dalam proses ini. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.